Gue jadi ingat kemana pas gue lagi nyantai bareng sama teman-teman gue di kantin pas jam terakhir sebelum pulang sekolah. Kebetulan di hari itu mapel terakhirnya itu PJOK. Dan juga guru PJOK gue ini selalu ngasih jam kos setiap 1 jam terakhir sebelum pulang sekolah. Makanya gue sama teman-teman gue daripada di kelas main ML yang ngebuat kepala pusing, jadinya kita mutusin buat nyantai di kantin. Awalnya gue sama teman-teman gue ini cuma nongkrong biasa aja, ngobrol-ngobrol, makan pop mie sama makan gorengan doang. Sampai-sampai kagak kerasa udah bel pulang aja. Jadi teman-teman gue satu persatu udah pada cabut duluan pulang ke rumah. Sampai kagak kerasa gue udah ditinggal sendirian doang. Gue bisa sendirian doang kan ortu gue bilang hari ini bakalan lama ngejemput gua. Gara-gara lagi banyak kerjaan di kantor mereka. Sampai-sampai mereka nyuruh gua buat pulang naik ojek. Tapi karena rumah gua itu jauh banget dari sekolah, otomatis entar biaya ojeknya itu bakalan gede banget. Ditambah lagi pas itu kupon diskon gua lagi pada habis semua. Daripada gua ngebakar duit gua cuma gara-gara kebelet pulang, mending gua nyimpen duit gua. Karena pikir gua lebih untung beli mie ayam. Singkat cerita gara-gara gua kelamaan di kantin, gua jadinya digusur sama bude kantinnya. Gara-gara mereka bilang kalau mereka pada pengen pulang. Jadi gara-gara itu mau nggak mau gua harus cabut dari kantin. Awalnya gua udah balik ke kelas gua. Apesnya kelas gua udah dikunci sama ketua kelas gua. Jadi gara-gara gua gabut, gua iseng tuh keliling-keliling pekarangan sekolah gua. Ya hitung-hitung ya buat jalan-jalan sore lah. Pas gua lagi jalan dan kebetulan lewat di depan ruangan OSIS, di situ gua ngeliat kalau ada cewek yang kayaknya setahun di bawah gua pakai almet sama rompi OSIS. Lagi bingung sambil ngeliatin kamera. Kamera yang gua maksud itu betulan kamera ya. Awalnya gua ada niatan buat nyamperin dia. Tapi karena tiba-tiba ortu gua nelpon dan ngabarin bakalan ngejemput gua dalam 15 menit. Hal itu ngebuat gua kagak jadi nyamperin dia. Tapi di luar perkiraan gua. Sehabis gua tutup teleponnya dan balik ngeliat ke arah si cewek, gua kaget karena tiba-tiba tuh orang udah ada di dekat gua. Belum juga gua ngomong apa-apa, si cewek ini udah ngomong duluan. Dia ngomong gini nih, "Bang, kamu tahu cara pakai kamera nggak?" Karena dulu gua pernah beberapa kali pakai kamera. Jadi gua jawab jujur aja. Hah? Bisa, emangnya kenapa? Selesai gua ngomong gitu, si cewek ini minta sama gua buat diajarin cara pakai kamera. Karena gua kagak mau ribet, gua jadi cuma nunjukin tombol-tombolnya doang. Sisanya dia belajar sendiri. Singkat cerita kisaran 10 menit kemudian, gua mutusin buat ninggalin si cewek. Mumpung dia masih asik sendiri sama kameranya. Karena waktu gua bakalan nyampe kurang dari 5 menitan lagi. Lanjut keesokan harinya pas jam istirahat kedua. Selesai sama teman-teman gua sholat zuhur, kita langsung cus tuh ke kantin buat beli pop ice. Karena kebetulan pas itu hari lagi panas banget. Tapi pas gua sama teman-teman gua lagi jalan di lorong kantin, tiba-tiba ada cewek manggil kita dari belakang. Otomatis kita pada noleh tuh kan. Pas gua ngeliat muka si cewek, gua jadi inget kalau dia ini cewek yang gue tuh kasih tutor cara pakai kamera kemarin. Bingung dong gue kenapa dia manggil gue sama teman-teman gue lagi. Tapi sebelum gue nanyain, teman gue ini udah nanyain duluan. Buat kalian yang nyari jasa naikin rank yang aman dan terpercaya, kalian bisa langsung aja naikin rank ke Joki.Clerefont cuy. Mumpung lagi banyak promo cuy. Langsung cus klik ke akun yang gue tag. Hehe, lanjut. Teman gue ngomong gini, kenapa ya? Terus dijawab kan sama si cewek, aku boleh minta waktu sama abang nggak? Terus dijawab sama teman gue, boleh. Sehabis teman gue ngomong gitu, si cewek malah ngomong, bukan kalian semua, aku cuma perlu sama abang yang ini. Dia ngomong gitu sambil ngeliat ke arah gue. Di situ karena gue kagak mau ngasih waktu gue sukarela ke si cewek, jadi gue tanyain alasan kenapa dia butuh gue. Terus dia bilangnya cuma interview. Pas gue hampir ngomong enggak ke si cewek, teman-teman gue ini malah nyuruh gue buat ngeladenin si cewek, dan mereka malah ninggalin gue pas lagi interviewnya. Jauh di dalam hati gue nyumpahin teman-teman gue. Tapi karena ini udah terjadi ya, Maya mau gimana lagi? By the way, si cewek ini ngasih pertanyaan mengenai kurangnya OSIS di mana. Tapi karena gue tahu kalau gue ngasih tahu kurangnya OSIS bakalan disuruh ngejelasin sama dia alasannya gimana. Jadinya gue puji-puji aja tuh OSIS supaya kagak ribet coy. Singkat cerita pas interviewnya udah kelar, gak tau kenapa si cewek ini malah minta IG gue. Pas gue tanya alasannya kenapa, dia yang ngejawab buat nambah relasi. Jujur sebenarnya gue ogah, tapi karena gue orangnya kagak enakan, jadi ujung-ujungnya tetap gue kasih. Singkat cerita setiap gue ngepost SG, si cewek ini selalu nge-reply SG gue. Yang pasti setiap dia reply bakalan gue respon. Ntar takutnya gue dikira sombong sama dia. Singkat cerita 5 bulan kemudian, sekolah gue ngadain acara ngecamp pramuka khusus buat murid-murid kelas 10 yang dibimbing sama murid-murid kelas 11. Awalnya gue kagak tertarik, uang gue juga bukan anak ekskul pramuka kok. Apesnya sekolah gue minta 4 perwakilan murid kelas 11 dari masing-masing kelas. Ditambah lagi apes ya, gara-gara ekskul pramuka di kelas gue ini cuma ada 3 orang. Dari banyak murid di kelas gue ini, guru gue malah milih gue buat ngisi slot keempatnya. Jadi dengan sesak hati harus gue terima. Singkat cerita pas pembagian gugus satu kelompoknya, kebetulan apa gimana, dari 8 murid yang gue bimbing, malah ada si cewek yang pernah gue kasih tutor cara pakai kamera. Selama acara berlangsung, gue kan selalu merhatiin anak asuh gue tuh ya, anak-anak yang gue bimbing gitu. Ya hitungannya 8 orang tuh anak gue dah. Gue perhatiin, kayaknya mereka pada cinlok dah. Soalnya kelihatan parah dari gerak-gerik mereka. Tapi ada satu cowok anak asuh gue yang kayak si kagak kebalas sama satu cewek. Kebetulan si cewek itu yang OSIS yang kagak bisa kamera itu cuy. Gue cuma ketawa doang ngeliatin dari jauh, karena menurut gue lucu aja. Singkat cerita pas sudah masuk ke acara unggun, gue kan duduk santai itu sambil ngeliatin unggun dari jauh. Tiba-tiba aja si cewek yang kagak bisa pakai kamera itu datang duduk di samping gue. Terus dia ngomong, cantik ya kak. Beda dia manggil gue kak karena emang di pramuka kayak gitu cuy. Di situ gue ngejawab kan, iya cantik. Selesai gue ngomong gitu, si bangsat ini malah ngegodain gue. Dia ngomong gini nih, cantik mana, aku atau unggun? Karena gue udah biasa sama pertanyaan bego kayak gini, jadi gue jawab gini, like dan follow buat lanjut part 2.